Oke. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Miss Anne. Oke, terima kasih sebelumnya. Dipersilakan, Miss. Oke, thank you so much for Kak Nadira ya, sudah open our discussion today. Mungkin saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Ki, hmm, hmm. Oke, teman-teman. Jadi, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa Sugiharto Putri. Ya, saya biasanya dipanggil An ya. Jadi di sini ada warna merah An gitu ya. Kenapa dipanggil An? Karena banyak banget yang namanya Anissa gitu ya. Jadi I just wanna be different here. So you can call me An. Seperti itu. Nah, untuk TOEFL skornya, I got 550 and for the structure, I got 570. Nanti di sini kita akan belajar bareng kita ya. Saya akan saling sharing dan kita akan belajar bersama-sama gitu ya tentang structure khususnya gitu. Untuk pengalaman saya, I've been teaching English for 5 years in Kampung Inggris Pare, and now I focus to build to full structure club gitu. Jadi saat ini saya sedang mencoba nih teman-teman bangun komunitas belajar to full structure. Saat ini yang berjalan itu masih online ya. Harapannya nanti bisa juga offline kalau udah banyak yang hadir bergabung seperti itu. Kenapa saya pengen buat to full structure club gitu ya? Karena dari pengalaman 5 tahun mengajar, ngajar TOEFL gitu ya, teman-teman, banyak students yang bilang bahwasannya bagian paling sulit itu adalah bagian structure. Nah, di sini saya pengen buat komunitas di mana environment-nya itu belajar structure tidak sesusah itu gitu ya. We will make it fun. Gitu. Nah, oke, mungkin itu aja ya untuk perkenalannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan TOEFL dulu. Mungkin teman-teman yang masih awam. Nah, jadi TOEFL itu untuk yang digunakan saat ini itu ada dua ya, teman-teman. Ada TOEFL ITP sama TOEFL IBT. Nah, kalau untuk TOEFL ITP itu ada 3 section ya yang akan diujikan, yaitu yang pertama adalah listening, oke. Nah, yang kedua di sini ada structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading comprehension, seperti itu. Nah, dan satunya lagi apa Miss tadi yaitu adalah TOEFL IBT. Kalau TOEFL IBT itu mirip sama IELTS ya, dia 4 section. Ada listening, structure, reading, and speaking kayak gitu. Nah, tapi kali ini kita akan belajar yang ITP, khususnya untuk yang structure and written expression. Ya, di sini biasanya untuk structure and written expression itu ada jumlah soalnya 40 soal, dan kita hanya dikasih waktu 25 menit gitu ya, teman-teman. Jadi, untuk structure ini, selain kita harus menguasai grammar, kita juga harus pintar-pintar manage waktu ya, karena kita cuma dapat 25 menit aja untuk ngerjain 40 soal. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin nanti akan ada tips and triknya gitu ya. Gimana sih cara ngerjainnya itu biar tidak take time too long kayak gitu. Nah, for your information juga, teman-teman, sebenarnya ini sudah pertemuan kedua ya di English Banua ini. Jadi yang sebelumnya itu kita ngebahas tentang salah satu materi TOEFL structure di subject of agreement. Nah, for your information juga ya, teman-teman, insya Allah nanti kelas ini ya atau acara ini akan diadakan rutin. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa ikut rutin gitu ya agar tidak ada materi yang tertinggal karena mungkin ada beberapa materi yang masih berkesinambungan nih sama pertemuan sebelumnya kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa
join gitu ya. Seperti itu. Oke, kita udah perkenalan ya sama si TOEFL ITP, terus kita akan belajar apa gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan kasih tahu dulu ya, agenda kita nanti cuma 1 jam ya teman-teman. Jadi nanti introduction berarti sudah ya di sini. Nanti kita yang sesi kedua ada learning together, berarti nanti kita akan belajar sama-sama. Nanti habis learning together, kita akan ada Q&A section and then closing. Untuk learning together, nanti ini teman-teman bisa silahkan stay tune ya. Kita akan ada sesi interaktif, jadi nanti kita akan ngerjain soal bareng, dan nanti teman-teman bisa silahkan tulis jawabannya di kolom chat. Kayak gitu. Boleh banget nanti kalau yang mau coba open mic juga boleh banget. Kita buat um, webinar kali ini seru gitu ya, teman-teman, interaktif gitu ya, dan kita hilangkan tuh apa itu structure susah itu nggak ada ya, insya Allah akan menyenangkan. Oke. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Kemungkinan nanti akan ada 2 materi yang kita pelajari ya teman-teman, yaitu adalah object of preposition sama ada apositif. Tapi back again ya, nanti kalau seumpama waktunya tidak cukup, kita 1 materi dulu, nanti materi selanjutnya bisa kita melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ya teman-teman, materi ke object of preposition. Nah, di sini ada kata object of preposition, berarti nanti akan berkesinambungan dengan preposition. Oke, preposition itu apa sih kita? Di sini mungkin ada yang sudah tahu preposition, mungkin teman-teman bisa ditulis di kolom chat arti dari preposition itu apa sih? Oke, mungkin boleh saya mau cek ombak dulu ya. Barangkali ada yang sudah tahu preposition itu apa? Kata depan. Oke, thank you, Miss Nurjana. Ada yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Nggak apa-apa ya, teman-teman, feel free aja di sini. Kita santai aja, discuss bareng aja. Kita. Oke, saya ambil dari Miss Nia Nurjana. Preposition itu adalah kata depan. Benar sekali ya, teman-teman. Kata depan. Nah, kata depan tuh maksudnya gimana, Miss? Apakah dia selalu harus ada di depan banget gitu ya? Enggak ya, teman-teman. Dia biasanya itu mengawali si kata benda. Jadi tidak harus dia itu letaknya di depan banget, kayak gitu. Ya, jadi dia biasanya mengawali si kata depan atau ada di depannya kata benda, kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman. Oke, setelah kita tahu preposition, object of preposition itu apa? Nah, di sini ya ada an object of a preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition. Berarti dia adalah preposisi. Setelah preposisi itu ada noun, namanya adalah object of preposisi. Jadi kata depan diikuti noun itu namanya adalah object of preposition. Nah, di sini ada apa aja sih preposisi, Miss? Kita udah ngomongin kata depan nih. Contohnya apa? Nah, di sini contohnya ada in, ada at, ada of, ada to, by, behind, on, dan teman-temannya. Kayak gitu ya. Jadi ini salah beberapa contoh gitu dari si preposition. Oke, contohnya gimana sih, Miss? Gitu kan? Nah, di sini ada after his exams. Jadi afternya di sini dia itu adalah preposisinya, ya, ini kata depannya salah satu dari preposisi. And then his examnya ini adalah object of preposisinya, ya. Ini dia berupa noun phrase, kayak gitu. Jadi afternya adalah preposisi, and then his examnya ini adalah si noun phrase.
Apakah ada lagi? Jadi his examnya ini adalah object of prepositionnya ya, teman-teman. Kayak gitu. And then again, Tom will take a trip by boat. Nah, di sini ada preposisi lagi, by, lalu setelahnya diikuti noun lagi nih, boat. Nah, jadi object of preposition ini adalah boat. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, eh, biasanya teman-teman, nah di sini an object of preposition can cause confusion in the structure sections of the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of a sentence. Nah, jadi biasanya di sini object of preposition itu dia mengecoh gitu ya, teman-teman. Nah, hati-hati ya bahwasannya object of preposition ya intinya adalah preposisi yang diikuti oleh noun, kata benda atau non phrase, frasa noun, itu dia tidak bisa jadi subjek. Ya, teman-teman perlu diingat lagi, object of preposition itu tidak bisa jadi subjek. Contoh di soal TOEFL kayak gimana, Miss? Contoh di soal TOEFL seperti ini ya, teman-teman. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Ya, jadi di sini itu sebenarnya belum ada subjeknya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini with his friend itu bukanlah subjek. Dia diawali oleh preposisi, nah lalu diikutin oleh non phrase, ini bukanlah subjek. Karena object of preposition like what I said before, it can be the subject. Okay, so for this example, we need subject. Kita butuh subjek ya di sini, teman-teman. Oke, di antara A, B, C, dan D, teman-teman, silahkan ditulis di kolom chat kira-kira yang bisa menjadi subjek yang mana. Oke, coba silahkan dituliskan, teman-teman, yang bisa jadi subjek yang mana. Oke, bagus banget ya. Di sini ada Mr. Adam, Kak Tristan, Kak Bahrudin, Kak Faiz, Kak Wurianda, Kak Nisha, Kak Rike. Bagus ya, semuanya sepakat jawabannya adalah Bravo. Betul. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Again and again, object of preposition cannot be the subject. Gitu ya, teman-teman. Oke, sudah pada bisa semua ya. Kayaknya nanti kalau teman-teman butuh list preposition, ya nanti bisa di search aja ya teman-teman, karena preposition itu banyak banget ya. Jadi nanti silahkan dicari sendiri ya, list of preposition. Kita, oke. Nah, oke, sekarang dan saya itu biasanya satu materi langsung ke praktek gitu ya, teman-teman. Kenapa? Biar nggak lupa gitu ya. Nanti kalau banyak materi dulu baru praktek nanti bingung. Jadi satu materi langsung kita terapkan ya, apakah sekiranya sudah paham atau belum. Nah, di sini teman-teman ada beberapa soal kita akan analisis apakah kalimatnya itu benar. Ya, berarti ada subjek dan ada verbnya. Hati-hati lagi ya, please note bahwasanya kalau dia object of preposition itu tidak bisa jadi subjek. Contohnya kita lihat dulu untuk nomor satu ya teman-teman. Di sini ada the interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Nah, di sini, oh subjeknya ada nih, yaitu yang the interviews. Oke, satu subjek, and then ada verbnya, were carried. Oke, aman dalam satu kalimat ada satu subjek, satu verb, berarti dia kalimat sederhana, aman. Nah, di sini yang dilingkari ini adalah yang tadi ya, preposition with object of prepositionnya. Jadi untuk nomor satu aman-aman aja. That's why di sini dia tulisannya adalah C, yaitu adalah correct.
What about number two, teman-teman? Di sini kita lihat. Untuk number two, in the last possible moment before take off, took his seat in the airplane. Nah, di sini nomor satu, in, ini ada preposisi. The last possible moment ini adalah object of preposition. Oh, berarti ini bukan subject. Ya, tak ya? Ada lagi before take off. Before-nya ini adalah preposition, kata depan. Take off-nya ini adalah verb ya di sini ya. Oke, harusnya before taking off. Oke, nggak ada subjek lagi. Tapi tiba-tiba tuh di sini ada verb subjeknya belum ada. Kayak gitu. Ya, jadi dia jawabannya adalah incorrect. Kita. Oke. Mungkin kita akan coba terapkan di 5 soal dulu ya, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, mungkin bisa dikerjakan dulu sampai nomor 7. I will give you time, but please keep your answer by yourself first. Ya, nanti setelah saya 5 menit ya, mungkin teman-teman, baru nanti nomor 3 jawabannya apa, teman-teman bisa tulis di kolom chat, begitu juga seterusnya. Oke, silahkan coba dikerjakan dulu, and I will give you 5 minutes. Oke, 5 minutes start from now.
Oke, sudah habis ya teman-teman waktunya. So sorry ya teman-teman, saya pakai dua device, jadi kalau kelihatannya tidak begitu melihat kamera, saya sedang pakai device lain untuk monitoring jawabannya teman-teman ya. Oke, sebentar saya cek dulu jawabannya. Oh oke, udah pada jawab semua ya. Nice. Saya cek dulu. Oke, ada Kak Bahrudin, Tristan, Purianda, Rike, Tristan, Baharudin. Oke, mantap teman-teman. Pada keren semua ya, sudah pada menjawab. Oke, kita lihat ya untuk nomor tiga. Di sini adalah at the neighborhood flower shop, florists in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered from free. Oke, di sini banyak jawabannya korek, korek. Oke, ada yang incorrect, korek. Oke. Nah, di sini ada neighborhood flower shop, koma, berarti dia ini adalah keterangan tambahannya. Jadi aman-aman aja karena di sini dia udah dikasih koma. Kita. Lalu kita lihat flowers in quantities of dozen or a half dozen. Nah, di sini berarti dia si subjeknya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada subjek, dan ada verbnya yang mana nih? Verbnya yang can be delivered. Kita. Berarti di sini sebentar ya. Oh, bukan. Hmm. Oke, mohon maaf juga sebetulnya ya, teman-teman. Saya baru pakai device ini, jadi masih kurang familiar. Coba I will try my best. Wait a minute. Oh, oke, dan tidak bisa dicoret-coret ya. Ternyata dia, ya udah, saya kasih ini aja. Oke, dia tidak bisa move. Oke, sebentar ya, teman-teman. Miss coba pakai di alat sepertinya bisa dicoret-coret. Terima kasih ya, teman-teman. So sorry for the inconvenience. Oke, coba ya. Alat. Oh, ini. Oh, ya, 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 ya. Thank you, thank you, thank you. Sebentar. Oops. Hmm. Oke, ini dia adalah si subjeknya ya, teman-teman. Dia tidak mau.
Terus lalu can be delivered-nya, ini adalah si verb-nya. Sepertinya saya memang tidak bakat, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman, at least teman-teman paham ya. Oke, jadi in quantities of a dozen or half dosen itu adalah subjeknya, dan can be delivered for free-nya adalah si verb-nya. Oke, jadi saya tulis di kolom chat aja ya. Nomor 3 is correct. Oke, selanjutnya number 4 ada the progressive reading methods at this school are given credit for the improved test score. Nah, jadi dari the progressive reading method at this school ini adalah subjeknya, lalu are given-nya ini adalah verb-nya gitu ya. Jadi juga aman. So for number 4 is Charlie. 4 is Charlie. Oke, what about number 5? Kita lihat di sini. For the last 3 years at various hospitals in the country, ini ada preposisi, the last seterusnya adalah bukan subjek, at various ini juga bukan subjek, in the country juga bukan subjek, tiba-tiba ada verb ya, has been di sini. Oke, jadi dia belum ada subjeknya. So, for number 5 is incorrect. Incorrect. And then for number 6, in the past a career in politics, ya, was not considered acceptable in some circles. Nah, ini juga sama ya teman-teman, ada preposisi, lalu objek of preposisi lagi objek of preposisi, tiba-tiba ada verb-nya nih, was not considered, belum ada subjeknya. Gitu, berarti nomor 6 adalah incorrect. Okay, and then for number 7, shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Oke, nomor 7. Oke, shopping ini adalah subjeknya, shopping in the downtown area of the city. Tapi tiba-tiba ada it lagi, ada subjek lagi dia, jadi double subjek ya teman-teman. Gak boleh ya dalam satu kalimat double subjek. Has improved-nya ini adalah si verb-nya gitu. Jadi nomor 7 adalah incorrect. Oke, seperti itu teman-teman. Apakah kira-kira aman? Teman-teman, jika aman mungkin bisa ditulis di kolom chat. Kalau masih ada yang bingung, bisa silahkan juga ditulis di kolom chat. Kalau aman, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau belum, mungkin kita bahas dulu. Silahkan tulis di kolom chat ya, teman-teman. Iya, for number 6, gimana Kak Murianda? Kalau setelah in the past diberikan koma, maka jawabannya bisa correct sama Mas. In the past, oh, a career in politik. Iya, betul. Miss Wurlanda. In the past, koma, a career in politik berarti kan subjeknya nanti a career ya, a career. Nah, lalu verbnya adalah was not considered. Betul? Good job. Oke, sama-sama. Double subject nggak boleh ya, Kak. Iya, betul. Nggak boleh ya, Kak Bahrudin, dalam satu kalimat.
tidak boleh ada double subject gitu. Dalam kalimat pun kalau dia double verb itu harus ada conjunctionnya kayak gitu. Jadi double subject, double verb itu nggak boleh. Object and subject, I still confused about that. How we know that one is not object but subject. Thank you. Miss, could you please explain again about object and subject? I still confused about that. How we know that one is not object but subject? Oh, oke. Okay. Nah, jadi teman-teman, oke, sebentar ya. Nah, untuk menentukan subjek dan objek itu kita harus tahu letaknya di mana gitu, Kak. Siapa nih? Kak Mar ya. Jadi patokannya adalah di verb gitu. Sebentar. Nah, memang subjek dan objek itu sama ya. Dia itu terdiri dari keluarganya non. Jadi siapa aja sih yang bisa jadi subjek? Itu adalah keluarganya non. Keluarganya non itu siapa aja, Miss? Apakah ayah noun, ibu noun, terus anak noun gitu bukan ya? Maksudnya ada noun, noun phrase, noun clause, kayak gitu ya teman-teman. Itu dia bisa jadi subjek dan objek. Terus kapan kita tahu dia jadi subjek atau objek? Nah, dalam satu kalimat kita cari dulu mana si verbnya gitu ya teman-teman. Nah, apabila dia keluarganya nounnya tadi itu terletak sebelum verb, ya, itu dia adalah subjek. Berarti ada verb nih di tengah gitu ya. Nah, dia terletak sebelum verb keluarganya noun itu. Ya, jadi dia itu adalah subjek. Tapi kalau dia nounnya itu terletak setelah verb, itu dia namanya adalah objek. Kayak gitu, Kak Mar. Jadi dicari dulu ya verbnya mana, gitu kan. Terus letaknya apakah dia di sebelum verb atau di setelah verb gitu. Apakah menjawab Kak Mar? Oke, sama-sama. Nice. Oh, ternyata waktunya tinggal 45, tinggal 15 menit lagi ya, teman-teman. Mungkin ini saya kasih materinya aja. Maybe next time gitu ya, teman-teman, kita bisa bahas ya. Jadi make sure buat teman-teman yang hari ini datang buat lanjutin pemahamannya bisa datang lagi ya di next meeting. Jadi sebelum saya serahkan ke Kak Nadira sebagai moderator, saya jelaskan dulu materi terakhir yaitu adalah A positif ya teman-teman. Nah, di sini apa sih itu A positif? Nah, di sini. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Appositive itu juga keluarganya noun ya, teman-teman. Gitu, yang dia letaknya bisa sebelum noun atau setelah noun. Kayak gitu. Biasanya, kebanyakan ya teman-teman, tapi bukan berarti mutlak seperti itu. Biasanya kebanyakan dia itu diapit oleh dua koma. Contohnya di mana, Miss? Nah, ini ada ya teman-teman.
Sally, the best students in the class, got on A on the exam. Nah, jadi ini dia namanya adalah A positif. Ya, ini kan dia non-phrase ya, teman-teman. Terletak setelah Sally. Nah, di sini dia diapit oleh dua koma, itu namanya adalah A positif. Nah, ini tips and trick ya, teman-teman. Biasanya, kalau dia ada diapit dalam dua koma dan kosong, nah, di situ kan kita suruh ngisi tuh di dalam TOEFL structure, biasanya di bagian multiple choice. Nah, itu kemungkinan bisa dijawab dua. Jika tidak A positif, ya ejective clause. Nah, disinilah peran A positifnya masuk. Kayak gitu. Nah, contoh soalnya di sini, bla bla bla, George is attending the lecture. Kita cari A positifnya dulu nih, teman-teman. Oke, kira-kira bisa tulisannya nggak terlihat? Bahrudin. Oke, tulisannya tidak terlihat. What about right now? Apakah sudah terlihat Kak Bahrudin? Aman. Oke. Nah, jadi kan tadi saya bilang ya, positif itu adalah noun gitu ya, atau noun phrase, dia diapit oleh dua koma. Nah, kira-kira A positifnya yang mana nih, teman-teman? Kayak bisa ditulis di kolom chat. Oke, ada Kak Iqbal. The A positive is yours. Ya, benar ya. A positifnya adalah yours. Dia diapit oleh dua koma. Jadi inilah dia si A positifnya. Di dalam kalimat ini, teman-teman, adalah subjeknya belum ada, gitu ya. Nah, jadi di sini kita cari yang dia bisa jadi subjek. Nah, di antara A, B, C, dan D, yang bisa jadi subjek adalah si my friend. Nah, ini kan dia terletak sebelum verb ya, is attending. Nah, jadi di kita butuhnya adalah subjek. Nah, objeknya adalah si the lecturer-nya, karena dia terletak setelah si verb-nya. Kayak gitu. Oke, contoh lagi ya teman-teman. Em, Oke, nah tadi kan saya bilangnya kebanyakan itu dia diapit dua koma. Memang kebanyakan ya teman-teman. Tapi ada juga dia bisa dilempar ke depan gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, bla 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 kosong. Kan setelahnya ini Sarah adalah subjek. Misisnya ini adalah verb. Udah lengkap nih dalam satu kalimat. Udah ada satu subjek sama satu verb. Nah di sini berarti kita butuh kalau frasa tambahan aja gitu. Nah, jadi yang bisa mengisi ya positif di sini itu adalah adalah alfa ya, teman-teman. Kenapa B nggak bisa, Miss? Gitu ya. Karena kalau yang B ini ada is ini adalah verb. Oke, di sini ada verb lagi, Misses. Jadi dalam satu kalimat itu nggak boleh ada dua verb tanpa conjunction. Yang Charlie itu dia juga nggak bisa karena ada is juga gitu. Nah, yang Delta, her excellent basketball. Nah, her excellent basketball play. Biasanya ini sebelum koma sama si Sarahnya itu harus berkesinambungan, teman-teman. Kalau Delta, her excellent basketball play menjelaskan apakah dia Sarah, nggak bisa ya, nggak nyambung. Nah, jadi an excellent basket player. Jadi pemain basketball yang excellent itu siapa? Nah, dijelaskan di setelahnya, yaitu adalah si Sarah. Oke, seperti itu ya teman-teman kurang lebih karena waktunya tersisa 9 menit. Saya kembalikan ke Miss Nadira. Kakak Nadira, apakah ada di sini? Oke, karena masih mati lampu ya sepertinya. Oke, tinggal sisa 9 menit ya teman-teman mungkin. Oke,
Em, saya buka pertanyaan lagi ya, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Di structure ada teks bacaan panjang nggak, Kak? Oke, that's a good question, Kak Bahrudin. Untuk di structure nggak ada ya, Kak ya. Jadi dia itu ada dua bagian, multiple choice, ya. Jadi seperti, nah kayak gini ya, multiple choice atau written expression. Written expression itu biasanya dalam satu kalimat, gitu Kak, ada beberapa kata yang digarisbawahi. Nah, di situ kita disuruh mencari mana yang salah. Gitu. Jadi untuk bacaan panjangnya tidak ada. Seperti itu, Kak Bahrudin. Cara ngebiasain diri buat structure ini gimana, Kak? Oke, ini in my opinion ya, teman-teman. Jadi mungkin setiap orang berbeda-beda gitu ya. Mungkin Kak Safira dapat insight dari em, teman atau tutor yang lain akan berbeda. Tapi kalau dari saya, untuk structure ini kalau mau aman kuasai dulu materinya. Kayak gitu. Setelah menguasai materinya, itu kita biasakan dengan latihan soal. Latihan soal, terus dicocokkan dengan jawabannya. Habis itu dilihat, dievaluasi sering salahnya di bagian mana. Oh, contoh di bagian ini, bab ini, berarti nanti bisa di follow up lagi. Bab ini kayaknya aku masih kurang deh, jadi dipelajari lagi. Jadi pertama, kuasai dulu materinya, habis itu sering-sering exercise. Kalau saya seperti itu. Kak Syafira, materinya mencakup apa saja, Kak? Oke. Nah, that's a good question. Jadi nanti kalau Kak Syafira tanya pun depends on the book ya. Biasanya setiap buku juga punya materinya yang berbeda. Tapi kalau saya itu biasanya belajarnya dulu ya, itu di luar kursus, saya juga belajar di Longman. Nah, itu kalau saya ambil garis besarnya ya, Miss, multiple choice 1 sampai 15 itu kebanyakan klausa. Tiga klausa itu Miss pelajarin, ada adjective clause, non-clause, adverbial clause. Oh, subject verb agreement itu juga keluar. Terus kalau yang di written expression di nomor 16 sampai 40 kebanyakan itu adalah part of speech, kelas kata kayak noun, adjective, adverb, kayak gitu-gitu. Ya, kalau saya ambil secara garis besar ya, Miss ya. Oke, seperti itu. Ada lagi, teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oh ya, oke. Nah, em, jadi for your information ya, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal, itu saya saat ini ada fokus untuk building to full structure club ya, baik online maupun offline. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik nih untuk gabung di to full structure club, so far kita masih online dan kita baru juga sih teman-teman saat ini sama ini ada 5 pertemuan online. Kalau teman-teman mau gabung, boleh banget ya. Nanti silahkan aja teman-teman bisa apa namanya kunjungi Instagram English with An. Nah, di sini. Nah, nanti teman-teman bisa silahkan aja diklik di Google Form-nya di situ. Nanti teman-teman bisa isi Google Form-nya agar masuk ke grup WhatsApp kita. Kegiatan nanti setiap 2 minggu sekali kita akan ada Zoom
belajar TOEFL structure. Nah, kalau dengan English Banua, insya Allah sebulan sekali, kayak gitu. Ya, jadi bisa silahkan dikepoin aja Instagramnya English with An, atau teman-teman juga mau berteman dengan saya di Instagram juga boleh silahkan di follow di Nisa Putri underscore. Oke gitu ya teman-teman. Thank you so much untuk mungkin ini ya, mungkin bisa di screenshot aja teman-teman, buat PR kali ya. Nanti di next meeting kita akan bahas. Ini kira-kira blur nggak ya teman-teman di tempat teman-teman? Boleh dicek dulu teman-teman, bisa tulis kolom chat apakah blur atau tidak. Masih Kak, masih apa nih? Masih ngeblur atau oh rather unclear. Oke, blur. Oke deh. Ya udah nanti saya akan kirim saja ya teman-teman untuk foto ini soalnya gitu. Nah, nanti sembari menunggu pertemuan kita selanjutnya, teman-teman bisa belajar dulu. Nanti di next meeting kita bisa bahas sama-sama. Nanti akan saya kirim di grup. Oke deh, kalau nggak ada yang ditanyakan, em, oke sepertinya itu dulu ya teman-teman. Apakah kita perlu ada sesi foto bersama, Mr. Rian? Are you here? Mungkin saya screenshot aja ya, teman-teman. Oh, hello Kak Syafira. I just know that you open your camera. Thank you. Oke, boleh ya teman-teman. Yang bisa open kamera, bisa silahkan open kamera ya. Mungkin kita dokumentasi dulu. Oke, ada Kak Tristan. Thank you. Sorry, Miss, lagi sama kerja. Oke, oke. Oke, thank you Kak Reva Angger sudah open cam. Kak Bahrudin, Kak Sabina, oke. Oke deh teman-teman, saya screenshot dulu ya, izin screenshot ya dalam hitungan ketiga. Sat Oke, thank you Kak Dinda. Satu, dua, tiga. Oke, thank you so much ya teman-teman. Karena moderatornya sedang mati lampu, jadi saya tutup saja. Thank you so much for today. See you in the next meeting. So the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.